Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Mai Arimbi. Buat yang baru pertama kali mampir nih, yuk subscribe dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Hari ini saya mau membuat kue seri muka ubi ungu. Mau tahu gimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Untuk lapisan bawahnya saya gunakan 350 gram beras ketan. Cuci beras ketannya hingga bersih. Setelah dicuci bersih, pindahkan beras ketannya ke dalam loyang. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 lembar daun pandan. Saya sobek-sobek agar aromanya lebih keluar. Tambahkan 400 ml santan kelapa kekentalan sedang. Nah, ini saya aduk agar garamnya merata. Selanjutnya masukkan ketannya ke dalam kukusan. Di dalam panci kukusannya saya masukkan juga 250 gram ubi ungu. Kupas dan cuci bersih lalu dipotong kecil-kecil agar lebih cepat matang. Ubinya saya susun di pinggiran loyangnya seperti ini. Tutup dan kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit buka tutup kukusannya. Aduk-aduk ketannya agar matang merata dan santannya juga merata. Untuk ubinya ini udah empuk, bisa kita keluarkan aja dari kukusan. Ketannya lanjut dikukus lagi selama 10 menit. Setelah dikukus kembali selama 10 menit, ketannya ini udah matang, boleh dikeluarkan dari kukusan. Keluarkan daun pandannya. Dalam keadaan panas-panas, ini langsung kita padatkan ketannya di dalam loyang. Tekan-tekan ketannya seperti ini hingga ketannya padat. Kalau ketannya udah padat, saya sayat permukaan ketannya menggunakan garpu agar lapisan atasnya nanti menempel dengan ketan. Kemudian ketannya ini disisihkan dulu. Lanjut saya siapkan adonan lapisan atas. Masukkan ubi yang udah dikukus ke dalam blender. Tambahkan 100 gram gula pasir. Enam 60 gram tepung terigu, 40 gram tepung maizena, tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh pasta vanila, lalu masukkan 400 ml santan kelapa kekentalan sedang. Setelah semua bahannya masuk, ini di blender hingga halus. Nah, ini hasil adonannya yang udah di blender. Tuang adonan ubi ungunya ke dalam loyang. Lalu masukkan adonannya ke dalam panci kukusan yang udah dididihkan sebelumnya. Bagian atas pancinya saya tutup dengan kain agar uapnya tidak menetes ke adonan.
Kukus adonannya selama 30 menit atau hingga matang. Setelah 30 menit, buka tutup kukusannya. Ini kuenya udah matang, siap dikeluarkan dari dalam kukusan. Kalau kuenya udah dingin dan set seperti ini, keluarkan kuenya dari dalam loyang, kemudian potong-potong sesuai keinginan. Untuk memotong kue seri muka ini, gunakan pisau plastik atau pisau biasa yang dilapisi plastik. Nah, ini dia kue seri muka ubi ungunya yang udah jadi. Saat dipotong ini terasa kalau lapisan ubi ungunya ini lembut banget. Lapisan ubi ungu dan ketannya juga melekat, nggak terlepas. Saya mau cobain, bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget, ketannya pulen, gurih. Lapisan ubi ungunya ini lembut, manisnya pas, ubi ungunya berasa. Untuk lapisan bawahnya, siapkan 250 gram beras ketan. Cuci beras ketannya hingga bersih. Lalu siapkan loyang ukuran 14 x 14 cm. Lapisi loyang dengan plastik. Sebelum dilapisi plastik, bagian bawahnya diolesi dengan minyak goreng agar plastiknya ini nggak mudah menggeser. Masukkan beras ketan yang udah dicuci bersih ke dalam loyang. Tambahkan 1 lembar daun pandan. Tambahkan 300 ml santan. Di santannya ini saya tambahkan 1 sendok teh garam. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian tuang santannya ke dalam loyang. Diaduk rata. Lalu masukkan ketannya ke dalam panci kukusan. Kukus selama 25 menit. Sambil menunggu ketannya dikukus, saya siapkan adonan lapisan atas. Saya gunakan 150 gram gula merah. Siapkan panci, masukkan gula merahnya ke dalam panci. Tambahkan sejumput garam. Tambahkan 200 ml santan kental. Satu lembar daun pandan, lalu ini dimasak hingga santannya mendidih dan gula merahnya larut. Masak santan gula merahnya sambil diaduk-aduk agar santannya nggak pecah. Setelah santannya mendidih dan gula merahnya juga udah larut, matikan api kompornya. Ini disisihkan hingga dingin suhu ruang atau minimal hangat-hangat kuku. Lanjut, siapkan 5 butir telur utuh. Pindahkan telurnya ke wadah yang lebih besar. Kemudian telurnya dikocok lepas.
Campurkan santan gula merah yang udah dingin ke dalam kocokan telur. Ini sambil saya aduk agar tercampur rata. Kalau adonannya udah tercampur rata seperti ini disisihkan sebentar. Keluarkan ketan yang udah dikukus selama 25 menit. Daun pandannya boleh dikeluarkan aja. Aduk-aduk ketannya agar santan yang di atasnya ini tercampur rata. Kalau santan dan ketannya udah tercampur rata, ketannya ini dipadatkan. Kemudian kerat-kerat permukaan ketannya menggunakan garpu agar lapisan atasnya nanti bisa melekat dengan ketan. Boleh sedikit ditusuk-tusuk seperti ini juga. Selanjutnya masukkan kembali ketannya ke dalam panci kukusan yang udah dididihkan sebelumnya. Lalu tuang adonan lapisan atas sambil disaring untuk memisahkan ampas gula merah dan agar hasil kuenya nanti lebih mulus dan lembut. Lapisi atas panci dengan kain. Kemudian tutup dan kukus selama 35 menit atau hingga kuenya matang. Kukus kuenya menggunakan api sedang. Setelah dikukus selama 35 menit, kuenya ini udah matang, boleh dibuka kukusannya. Keluarkan air di permukaan kuenya ini. Sisihkan dulu kuenya hingga dingin dan set, baru kita keluarkan dari dalam loyang. Setelah kuenya dingin, ini kuenya boleh dikeluarkan dari dalam loyang, tinggal diangkat aja plastiknya. Potong kuenya menggunakan pisau yang dilapisi plastik. Potong kuenya sesuai selera. Nah, ini dia kue pulut sekayanya yang udah jadi. Dari potongannya terasa kalau kuenya ini lembut banget. Warna dan tampilannya ini juga bagus. Lapisan atasnya melekat dengan ketan. Saya mau cobain, bismillahirrahmanirrahim. Kuenya ini beneran lembut banget. Sekayanya manis, legit, nggak bau amis. Ketannya juga gurih, santannya cukup. Kematangan ketannya ini pas, nggak terlalu lembek. Ini beneran enak banget. Pertama-tama siapkan 500 gram beras ketan. Ini beras ketannya sudah saya rendam semalaman atau direndam minimal 2 hingga 3 jam, kemudian tiriskan. Tambahkan 2 lembar daun pandan. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian tambahkan 400 ml santan dengan kekentalan sedang. Selanjutnya ini akan saya masak hingga santannya surut.
Masak sambil terus diaduk seperti ini ya, agar bagian bawahnya nggak gosong. Setelah santannya surut seperti ini, pindahkan ketan ke dalam panci kukusan. Air kukusannya sudah saya didihkan sebelumnya ya. Ratakan ketan ke seluruh permukaan kukusan agar matang merata. Kemudian kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit, buka tutup kukusan, kemudian aduk rata dan bolak-balik ketan agar matangnya merata. Kemudian kukus kembali selama 10 menit, jadi total waktu mengukusnya 20 menit ya. Setelah 20 menit, matikan api. Nah, ini ketannya sudah matang dan siap untuk diangkat. Untuk lapisan atas atau lapisan gula merahnya, saya gunakan 250 gram gula merah. Sebelum direbus, gula merahnya ini akan saya iris-iris dulu agar lebih mudah larut. Tambahkan sepertiga sendok teh garam. Agar aromanya lebih enak, saya tambahkan 2 lembar daun pandan. Ini daun pandannya saya sobek-sobek terlebih dahulu agar aromanya lebih keluar. Aduk rata hingga semua tepungnya larut dan tidak ada yang menggumpal. Kemudian adonannya ini saya saring untuk memastikan tidak ada tepung yang menggumpal dan agar hasil kuenya nanti benar-benar cantik dan mulus. Nah, ini hasil adonan gula merahnya, lebih kurang 750 ml. Kemudian ini akan saya bagi menjadi 2 bagian untuk 2 kali penuangan saat pengukusan nanti, agar kuenya lebih cepat matang dan matangnya merata. Selanjutnya siapkan loyang, ini saya gunakan loyang ukuran 20 x 20 cm. Kemudian olesi seluruh permukaan loyang dengan minyak goreng tipis-tipis.
Kemudian bagian dasar loyang saya alasi dengan daun pisang agar nanti ada aroma alami daun pisang. Bisa juga dialasi dengan plastik ya. Selanjutnya, masukkan ketan yang sudah matang tadi ke dalam loyang. Lalu ratakan dan padatkan. Pastikan ketannya ini padat ya, agar nanti lapisan gula merahnya tidak merembes. Masukkan loyang berisi ketan ke dalam kukusan yang sudah dididihkan sebelumnya. Kemudian tuang setengah bagian adonan gula merah atau lebih kurang 400 ml. Jika ada gelembung udara di permukaan adonan, bisa kita hilangkan dengan sendok seperti ini ya. Kemudian kukus adonan selama 15 menit, jangan lupa tutup kukusan dilapisi kain ya. Setelah 15 menit, buka tutup kukusan. Kemudian tuang adonan gula merah yang setengah lagi. Jangan lupa sebelum dituang adonannya diaduk terlebih dahulu ya. Lalu kukus kembali selama 30 menit atau hingga kue matang dan tanak. Setelah 30 menit buka tutup kukusan dan matikan api. Nah, ini kuenya udah matang. Bisa juga menggunakan tes tusuk seperti ini. Jika tidak ada adonan yang menempel di lidi, artinya kuenya udah matang. Setelah kuenya hangat, saya akan keluarkan kuenya dari loyang. Sisir terlebih dahulu bagian pinggiran loyang agar lebih mudah mengeluarkan kuenya. Nah, ini kue talam gula merahnya udah jadi, hasilnya cantik banget, mulus dan gak merembes. Tampilan kuenya ini cantik banget, kelihatan ini kuenya lentur dan lembut banget. Kelihatan ini kuenya sama sekali nggak lengket di tangan ya. Itu artinya santannya cukup dan kuenya benar-benar tanak. Saya mau cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kuenya ini benar-benar enak banget. Rasanya manis, gurih, dan lemak santannya juga berasa. Manis dari gula merahnya juga pas banget. Benar-benar enak banget. Pertama-tama saya mau membuat lapisan bawah atau lapisan ketannya. Ini saya gunakan 500 gram beras ketan. Ini beras ketannya sudah saya rendam semalaman atau minimal rendam 2 hingga 3 jam, kemudian cuci bersih dan tiriskan. Masukkan beras ketan ke dalam loyang.
Jika dirasa ketannya sudah padat, sisihkan terlebih dahulu. Sekarang saya mau membuat jus pandan untuk lapisan atasnya. Saya gunakan 10 lembar daun pandan. Potong-potong daun pandannya. Tambahkan 200 ml air, kemudian haluskan. Setelah dihaluskan, saring jus pandannya. Nah, ini hasil jus pandannya, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Dalam wadah, pecahkan 4 butir telur. Jika telur yang digunakan besar, cukup menggunakan 3 butir saja ya. Selanjutnya, kocok lepas telur. Tambahkan 200 gram gula pasir. Kemudian aduk sebentar. Aduk perlahan saja ya, agar gula dan telurnya tidak mengembang. Tambahkan 80 gram tepung terigu. (50 gram tepung maizena). Tambahkan setengah sendok teh garam. Setengah sendok teh pasta vanila. Kemudian aduk sebentar. Lalu tambahkan 500 ml santan kental. Ini saya masukkan sedikit dulu agar tepungnya lebih mudah larut dan tidak ada yang menggumpal. Setelah tepungnya larut dan tidak ada yang menggumpal, masukkan semua sisa santannya. Masukkan jus pandannya. Lalu aduk perlahan hingga semua bahan tercampur rata. Agar warnanya lebih cantik, saya tambahkan setengah sendok teh pewarna makanan hijau. Untuk pewarna makanannya ini opsional ya. Lalu aduk kembali hingga warnanya tercampur rata. Untuk memastikan tidak ada adonan yang menggumpal, adonan ini akan saya saring. Selanjutnya, masak adonan dengan api yang paling kecil sambil terus diaduk agar bagian bawahnya tidak gosong.
Jika sudah ada adonan menggumpal seperti yang menempel di whisker ini, matikan api. Lanjut aduk adonan hingga uap panasnya berkurang. Jadi memasak adonannya ini tidak perlu sampai mendidih ya. Cukup hingga hangat dan ada sedikit adonan yang menggumpal saja. Selanjutnya masukkan loyang berisi ketan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Lalu tuang adonan pandan di atas ketan. Tuang adonan perlahan-lahan. Pecahkan gelembung-gelembung udara di permukaan adonan. Selanjutnya kukus adonan selama 45 menit. Alasi tutup kukusan dengan kain seperti ini. Setelah 45 menit, buka tutup kukusan. Ini kuenya udah matang, keluarkan kue dari kukusan dan tunggu hingga hangat, baru kita keluarkan dari loyang. Nah, ini kue talam pandan yang sudah hangat, hasilnya bagus banget. Lapisan atasnya tidak merembes ke ketan. Potong kue sesuai selera. Untuk memotongnya, olesi pisau dengan minyak goreng atau bungkus pisau dengan plastik agar tidak lengket. Kue talam pandannya ini cantik banget, aroma pandannya juga harum banget. Saya mau cobain dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kue talam pandannya ini enak banget. Lapisan ketannya pulen dan gurih, dipadukan dengan lapisan pandan yang creamy dan manis, cocok banget. Pertama-tama siapkan 15 kuntum bunga telang yang udah dicuci bersih. Ini bunganya udah mulai kuncup lagi karena saya metiknya kecepatan. Tambahkan 100 ml air panas. Lalu ini saya sisihkan kurang lebih 15 menit atau hingga warna birunya keluar. Setelah lebih kurang 15 menit, airnya udah berwarna biru seperti ini. Tekan-tekan sebentar bunga telangnya, kemudian tiriskan dan keluarkan dari air. Lalu airnya ini kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk lapisan bawah atau lapisan ketannya, saya gunakan 400 gram beras ketan. Ini akan saya cuci bersih. Masukkan beras ketan yang udah dicuci bersih ke dalam wajan. Tambahkan setengah sendok teh garam. Tambahkan 400 ml santan. Selanjutnya beras ketannya ini saya aron hingga santannya ini surut. Boleh sambil diaduk aja untuk menjaga agar bawahnya ini nggak gosong karena proses memasaknya ini sebentar aja. Setelah santannya surut seperti ini, matikan api. Selanjutnya ini akan saya bagi menjadi 2 bagian. Nah, ini ketan yang udah saya bagi jadi 2 bagian, yang ini sepertiga bagian. Dan yang ini 2/3 bagian akan saya biarkan original. Untuk yang sepertiga bagian ini saya tambahkan air bunga telang. Aduk hingga tercampur rata. Jika ingin warna biru yang lebih cerah, boleh masukkan bunga telang utuh. Ini saya tambahkan 5 kuntum. Selanjutnya kukus ketan selama 20 menit. Air kukusannya ini udah saya didihkan sebelumnya. Setelah 20 menit ini ketannya udah matang, keluarkan ketan dari kukusan.
Keluarkan bunga telang utuh dari ketan. Telang ke dalam ketan original. Kemudian aduk sekedar tercampur aja. Selanjutnya siapkan loyang. Saya gunakan loyang ukuran 20 x 20 cm. Alasi loyang dengan plastik. Jika tidak ada plastik, permukaannya boleh diolesi dengan minyak goreng. Sekarang masukkan semua ketan ke dalam loyang yang udah dilapisi dengan plastik. Selanjutnya ratakan dan tekan-tekan ketannya seperti ini hingga ketannya padat, agar lapisan atasnya nanti tidak merembes. Setelah ketannya padat, ini saya sisihkan terlebih dahulu. Lanjut saya mau menyiapkan lapisan atasnya. Saya gunakan 400 gram labu kuning, kupas dan cuci bersih. Selanjutnya ini akan saya kukus hingga matang. Masukkan labu kuning yang udah dikukus ke dalam blender. Masukkan juga 50 gram tepung beras. 100 gram tepung tapioka. 200 gram gula pasir. 1/2 sendok teh garam. 1/2 sendok teh pasta vanila. Terakhir masukkan 400 ml santan. Lalu semua bahan ini akan saya blender hingga halus. Tuang adonan labu kuning yang udah di blender ke dalam panci. Selanjutnya masak adonan labu kuning dengan api kecil sambil terus diaduk. Ini saya masak sebentar aja, cukup hingga adonannya berkulit aja. Jika adonannya udah berkulit seperti ini, matikan api. Selanjutnya masukkan loyang berisi ketan ke dalam panci kukusan. Pastikan air kukusannya ini udah mendidih ya. Lalu tuang semua adonan labu kuning di atas ketan. Kukus adonan selama 20 menit dengan api kecil agar lapisan atasnya tidak bergelombang. Alasi tutup kukusan dengan kain. Setelah 20 menit ini kuenya udah matang, keluarkan kue dari kukusan. Tunggu hingga kue benar-benar dingin, baru keluarkan kuenya dari loyang. Ini kuenya yang udah dingin, siap kita keluarkan dari loyang. Untuk bagian pinggiran yang tidak terlapisi plastik, ini saya sisir terlebih dahulu menggunakan spatula plastik. Langsung angkat aja plastiknya. Nah, ini kuenya yang udah saya keluarkan dari loyang. Hasilnya ini cantik banget, lapisan atasnya tidak merembes. Boleh langsung potong kue sesuai selera. Saya mau cobain kuenya, bismillahirrahmanirrahim.
Kue talamnya ini enak banget. Rasanya manis dan lemak karena santannya cukup. Labunya juga berasa enak banget. Lapisan bawah atau lapisan ketan, saya gunakan 150 gram beras ketan, 50 gram ketan hitam. Campur beras ketan dan ketan hitamnya di dalam satu wadah. Tambahkan secukupnya air hingga semua beras ketannya terendam. Ini direndam minimal 1 jam. Nah, ini beras ketannya yang udah direndam. Tadi kebetulan saya merendamnya selama 2 jam. Tiriskan dan buang airnya. Lalu remas-remas beras ketannya agar patah-patah, jadi butirannya itu lebih kecil. Masukkan beras ketan yang udah diremas-remas ke dalam wajan. Tambahkan 300 ml santan, sejumput garam, 1 lembar daun pandan, ini udah saya simpul. Selanjutnya ketannya dimasak hingga santannya sat. Aduk sesekali agar ketannya nggak gosong. Nah, ini santannya udah sat, matikan api kompornya. Lalu pindahkan ketannya ke dalam panci kukusan. Karena lubang kukusannya ini lumayan besar, jadi ini saya alasi dengan daun pisang. Kukus ketannya selama 10 menit. Setelah 10 menit, matikan api kompornya, lalu pindahkan ketannya ke dalam loyang. Untuk loyangnya saya gunakan loyang ukuran 14 x 14 cm. Olesi terlebih dahulu seluruh permukaan loyangnya dengan minyak goreng tipis-tipis. Untuk dasar loyangnya saya alasi lagi dengan daun pisang. Olesi daun pisangnya dengan minyak goreng. Kemudian masukkan ketan yang udah dikukus tadi. Ratakan dan padatkan ketannya agar lapisan keduanya nanti nggak merembes ke bawah. Setelah ketannya padat seperti ini disisihkan dulu. Untuk lapisan kedua atau lapisan atasnya saya gunakan 100 gram gula aren, 20 gram gula pasir, 4 butir telur, kemudian 70 ml santan kental. Masukkan semua bahan lapisan atas ke dalam blender. Tambahkan sejumput garam,
1 sendok teh pasta vanila, blender semua bahannya hingga tercampur rata. Setelah di blender, ini saya saring untuk memisahkan ampas gula merahnya. Selanjutnya didihkan kukusan. Setelah kukusannya mendidih, masukkan loyang berisi ketan. Lalu tuang adonan lapisan atasnya di atas ketan. Kalau udah, ini dikukus selama 20 menit menggunakan api sedang. Tutup kukusannya wajib dilapisi kain agar uapnya tidak menetes ke adonan. Setelah dikukus selama 20 menit, buka tutup kukusannya. Untuk mengecek kematangannya, boleh menggunakan spatula seperti ini. Tekan-tekan kuenya, jika kuenya sudah padat, artinya kuenya ini udah matang. Matikan api kompornya, kemudian keluarkan kue dari kukusan. Sisihkan terlebih dahulu kuenya hingga benar-benar dingin, baru dikeluarkan dari dalam loyang. Setelah kuenya dingin dan set, bisa dikeluarkan dari dalam loyang. Sisir terlebih dahulu pinggiran kuenya dengan spatula agar lebih mudah mengeluarkannya. Nah, ini tinggal dibalik loyangnya. Pukul-pukul sedikit dasar loyangnya, lalu angkat loyangnya. Nah, ini kuenya udah keluar dengan sempurna. Lepaskan daun pisangnya. Ini saya balik lagi agar lapisan gula merahnya berada di atas. Nah, seperti ini tampilan kue kater salanya, bisa langsung dipotong-potong sesuai selera. Untuk memotongnya, gunakan pisau yang dilapisi plastik agar kuenya nggak menempel di pisau. Nah, ini dia kue kater salanya yang udah jadi. Untuk tampilannya ini bagus banget. Saya mau cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget. Ketannya pulen, lapisan atasnya manis, lembut banget, dan gak bau amis juga. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Selamat mencoba di rumah.